selamat hari Minggu. Senang rasanya Kak Ella bisa berjumpa lagi dengan adik-adik dalam ibadah Persekutuan Teruna GPIB Betania. Ya, walaupun kita masih beribadah secara virtual, tapi harapan Kak Ella adik-adik bersama keluarga tetap dalam keadaan sehat selalu dan tetap diberkati Tuhan. Sebelum ibadah kita mulai, Kak Ella mau mengajak adik-adik untuk menyiapkan Alkitabnya, buku catatannya, dan alat tulisnya. Tapi satu yang penting, adik-adik harus menyiapkan hati dan pikiran adik-adik untuk dapat fokus beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita mulai, mari kita bersaat teduh. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Mars Teruna. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Teruna GPIB. Berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Teruna satu adanya. Terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa, dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Teruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Teruna harapan negeri. Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mulai ibadah hari ini, kiranya Engkau memberkati dan menyertai dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita membuka Kidung Jemaat 18. Allah hadir bagi kita, baitnya yang pertama. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa rohnya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Teman-teman, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, sertai dan tuntun kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bacaan kitab hari ini terambil dari 2 Korintus 3 ayat 1-11. Pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan suatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertai waktu ia diberikan, sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa
begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Demikianlah pembacaan Alkitab hari ini. Adik-adik, tema pembelajaran kita pada hari ini adalah merendahkan hati untuk kemuliaan Allah. Kakak punya satu pertanyaan, apa yang menjadi gambaran jika seseorang berhasil mengerjakan pekerjaannya? Ukuran dari seseorang berhasil mengerjakan pekerjaannya adalah dia mendapatkan pujian. Jika dia mendapatkan pujian, maka hasil dari pekerjaannya tentu saja sudah bagus. Itu sama hal dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus mendapatkan banyak pujian karena keberhasilannya membina jemaat-jemaat yang dia bina, termasuk jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus ini terletak di kota Korintus. Kota Korintus merupakan salah satu kota yang menjadi pusat perdagangan pada masa itu. Kota Korintus juga merupakan ibu kota dari provinsi Akaya pada masa itu dan menjadi tempat tinggal gubernur Romawi pada saat itu. Pada bacaan kita hari ini, Rasul Paulus memberikan alasan atas sikapnya yang terdapat pada pasal yang kedua, yang dimana ia dituduh menyombongkan diri oleh orang-orang yang ingin menghancurkan nama baiknya. Orang-orang tersebut adalah rasul-rasul palsu, nabi-nabi palsu, dan guru-guru palsu. Pada bacaan kita ini, Rasul Paulus menjelaskan bahwa dia pantas mendapatkan pujian dan ketulusan hatinya kepada jemaat di Korintus. Rasul Paulus juga memberikan alasan bahwa sebenarnya Rasul Paulus itu bukanlah orang yang gila hormat, karena pertama, Rasul Paulus itu tidak membutuhkan pujian dari umatnya ataupun orang-orang di sekitarnya akan hasil pekerjaannya. Karena dia percaya bahwa jika tanpa campur tangan Tuhan, maka semua pelayanan, semua jemaat yang dia bina itu tidak akan berhasil dan tidak akan baik. Dan Rasul Paulus juga menjelaskan bahwa Rasul Paulus tidak sama seperti nabi-nabi palsu, rasul-rasul palsu, dan guru-guru palsu yang lainnya. Bisa kita baca pada ayatnya yang pertama. Yang kedua, semua pujian yang Rasul Paulus dapatkan dari hasil dia membina setiap jemaatnya, termasuk jemaat Korintus, itu semua dia persembahkan hanya kepada Allah. Karena dia percaya bahwa jika tanpa Allah, maka semua pekerjaannya itu sia-sia. Dan dia juga percaya bahwa jemaat di Korintus adalah surat dari Kristus. Bisa kita baca pada ayatnya yang ketiga. Rasul Paulus juga menjelaskan bahwa Rasul Paulus bersama dengan murid-murid Yesus hanyalah sebagai alat, dan Yesuslah yang menjadi sumber dari segala sesuatu yang baik. Dia juga menekankan akan hukum dan kasih Kristus yang tertulis dalam hati mereka sehingga mereka bisa berbuat baik dan membina jemaat-jemaat dengan baik. Bisa kita lihat pada ayatnya yang ketiga. Pada ayatnya yang ketiga juga dia menjelaskan bahwa setiap hukum Kristus
tertulis rapi di loh-loh hati setiap umat yang percaya kepadanya. Pada ayatnya yang ke-6, adik-adik, kita bisa melihat bahwa pada ayat itu Rasul Paulus membandingkan hukum Allah yang diberikan kepada Musa yang tertulis pada loh-loh batu berbeda dengan hukum Kristus yang terdapat pada perjanjian baru. Pada hukum Taurat yang di perjanjian lama, di situ sangat keras dikatakan bahwa jika umat melanggar hukum-hukum tersebut maka umat akan mati. Namun jika di perjanjian baru, di situ ditekankan bahwa hukum Kristus yang diperantara oleh Roh Kudus menuntun umat untuk hidup benar dalam Tuhan. Dari penjelasan yang tadi bisa kita simpulkan ada dua kesimpulan, yaitu yang pertama, kita bisa tahu bahwa kunci dari kerendahan hati Rasul Paulus adalah dia mengakui bahwa apa yang dia kerjakan, apa yang dia perbuat selama pelayanannya itu tidak akan berhasil jika tidak ada campur tangan Tuhan. Dan ini adalah bentuk kerendahan hati Rasul Paulus yang memuliakan Allah. Dan yang kedua adalah pelayanan yang memimpin kepada kehidupan adalah anugerah pengampunan oleh Kristus yang adalah anak Allah. Sekarang apa yang ingin kita pelajari dari pembacaan kita pada hari ini? Yang pertama adalah kita bisa memahami bahwa pujian yang diberikan oleh orang kepada kita itu bukan untuk membuat kita menjadi sombong, besar kepala, dan memegahkan diri kita. Yang kedua adalah jika kita mengerjakan suatu pekerjaan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan mendapatkan pujian dari hasil pekerjaan yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh itu. Yang ketiga adalah jika kita mendapatkan pujian, maka kita tidak boleh lupa bahwa pujian itu hanya dipersembahkan untuk Allah saja. Yang keempat yang perlu dicatat adalah jika kita terus memiliki tekad untuk melayani Tuhan Yesus, karena itu merupakan bentuk dari rasa syukur kita atas anugerah yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Dengan cara kita selalu melakukan yang baik dan benar. Yang kelima adalah kita bisa belajar dari Rasul Paulus yang mau merendahkan hati dalam situasi apapun untuk memuliakan Tuhan. Dia juga taat pada Roh Kudus yang memimpin kehidupannya yang benar. Dan ini sangat penting dan perlu dicatat dan diingat dalam kehidupan kita sehari-hari, adik-adik. Kita tidak boleh lupa untuk terus berdoa dan meminta tuntunan Roh Kudus agar kita selalu dapat hidup baik dan benar dan berkenan di hadapan Allah. Amin. Nah, adik-adik, mari kita siapkan hati, kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih atas firman yang telah kami dengarkan. Kami mohon kiranya Engkau memberkati kami, Engkau menuntun kami sehingga firman yang telah kami dengarkan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami tak lupa berdoa untuk adik-adik layan kami Tuhan, adik-adik layan PT, kiranya Engkau memberkati pribadi lepas pribadi, berkati sekolah mereka yang sekarang lagi sekolah online Tuhan, Engkau berkati, Engkau curahkan Roh Kudus-Mu dalam hati dan pikiran mereka sehingga mereka bisa belajar dengan baik dan apa yang diajarkan oleh guru mereka bisa mereka serap dan mereka simpan dalam pikiran mereka Tuhan. Tak lupa juga kami berdoa untuk orang tua dari adik-adik layan kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati, berikan kesehatan buat para orang tua
sehingga mereka bisa terus sehat Tuhan. Tak lupa juga kami berdoa kiranya Engkau membuka pintu-pintu berkat-Mu, sehingga berkat-Mu selalu mengalir dalam kerja dan usaha orang tua adik-adik layan kami Tuhan Yesus. Tak lupa juga kami berdoa untuk kakak-kakak layan PT Tuhan, kiranya Engkau memberkati pribadi lepas pribadi mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kiranya Engkau selalu mencurahkan damai sejahtera-Mu sehingga mereka akan selalu dalam sukacita melayani Engkau dan melayani adik-adik layan. Tak lupa juga kami berdoa untuk gereja-Mu Tuhan, gereja GPIB Betania Makassar. Engkau memberkati gereja ini, Engkau memberkati Bapak Pendeta Yuniar Jauhari dan keluarga, Bapak Pendeta Padatu dengan keluarga, dan para pendeta penopang pelayanan Tuhan. Engkau memberkati kehidupan mereka, memberkati setiap pelayanan mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, di tengah-tengah wabah COVID ini, kiranya Engkau mengaruniakan damai sejahtera-Mu di tengah-tengah masyarakat Indonesia Tuhan, dan Engkau mengaruniakan para pemimpin untuk selalu mengambil keputusan seturut dengan kehendak-Mu, bukan dengan kehendak mereka masing-masing Tuhan. Inilah doa kami, kiranya Engkau memberkati dan dengarkan doa kami yang kami landaskan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, mari kita menutup ibadah kita pada hari ini dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 402, Kuperlukan Juru Selamat, baitnya yang pertama. Kuperlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan, bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Nah, adik-adik, kita telah selesai ibadah, namun sebelum itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu, kami telah menyelesaikan ibadah kami. Kiranya ibadah yang telah kami laksanakan ini berkenan di hadapan-Mu. Mari kita siapkan hati dan pikiran, kita terima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita, Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Ya adik-adik, ibadah kita telah selesai. Kayla mau mengucapkan terima kasih untuk Kakak Kinta yang boleh membawakan firman Tuhan di saat ini, juga kepada adik-adik yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini, serta adik-adik yang sudah mengikuti ibadah ini. Kiranya apa yang boleh diajarkan Kakak Kinta hari ini, yang mengajarkan kita untuk selalu rendah hati, itu dapat tertanam dalam pikiran dan hati adik-adik, dan adik-adik boleh melakukannya dari hari lepas hari. Sampai bertemu lagi di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!